Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Feby Viola. Oke, kali ini kita akan diskusi tentang metode penelitian sosial. Dan chapter yang kita bahas kali ini adalah tentang paradigma. Kalau berbicara paradigma, kita akan ingat dengan namanya paradigma dalam ilmu sosiologi. Kenapa? Karena ini adalah awal sebelum kita melangkah untuk mengenal paradigma-paradigma lebih lanjut, kita harus mengenal yang namanya paradigma ilmu pengetahuan dalam sosiologi. Oke, yang pertama paradigma ya, itu adalah cara pandang. Nah, paradigma itu cara pandang atau sudut pandang. Maksudnya gimana? Paradigma dalam sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial atau gejala sosial. Artinya adalah saat kita melihat realitas, kita itu harus sudah memiliki namanya paradigma. Pasti punya cara pandang, punya sudut pandang atas realitas yang kita lihat. Nah, jadi secara sederhananya itu jadi cara pandang ilmuwan ya, kita ini sebagai ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Ada persoalan X, ada realitas X, bagaimana kita melihatnya dari sudut pandang kita. Oke. The next, kemudian paradigma, kalau kita berbicara dalam sosiologi ini, dalam bukunya George Ritzer di tahun 1992, dalam Sociology and Multiple Paradigm Science, artinya adalah di sini tidak hanya satu paradigma saja yang akan kita bahas. Dan ini menurut Ritzer, yang di dalam bukunya juga sudah banyak terjemahannya, ada 3 paradigma yang dibahas oleh Ritzer, yang ditulis dalam bukunya. Yang pertama adalah paradigma fakta sosial, kedua paradigma definisi sosial, dan yang ketiga paradigma perilaku sosial. Nah, selanjutnya paradigma yang pertama yang akan kita bahas adalah paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ini adalah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Nah, Ritzer ini menulis buku yang mengatakan bahwasannya paradigma fakta sosial itu adalah sesuatu yang ada di luar individu. Artinya kita sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, itu berada di luar realitas tersebut. Artinya berada di luar persoalan tersebut. Nah, di luar individu. Jadi artinya adalah ada jarak. Kalau bahasanya sih ada jarak di antara kita. Ini ada jarak antara realitas yang akan kita teliti misalnya ya dengan diri kita. Itu ada jaraknya. Jadi mempunyai dunia sendiri. Realitas itu punya dunia sendiri. Nah, kemudian apa sih garis besarnya? Kalau sesuai Ritzer, garis besarnya itu adalah struktur sosial dan institusi sosial. Jadi, contohnya seperti kelas, kasta, dan strata sosial. Atau juga misalnya seperti nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Kemudian teori-teori yang bisa digunakan atau masuk dalam kelompok paradigma fakta sosial menurut Ritzer itu adalah Durkheim dan Marx. Jadi yang selalu berbicara tentang kelas, kasta, atau dalam konteks yang lain bisa lagi struktur sosial. Itu masuk dalam paradigma fakta sosial. Kemudian yang kedua, paradigma definisi sosial. Cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Artinya adalah bersifat subjektif. Kenapa? Bisa saja peneliti atau ilmuwan itu ikut masuk dalam realitas tersebut. Intinya tidak seperti fakta sosial yang ada jaraknya. Jadi bisa saja
peneliti itu sebagai aktor. Nah, itu dia perbedaannya. Kemudian struktur sosial dan institusi sosial dibentuk oleh interaksi. Jadi kita berbicara interaksi dalam paradigma ini. Oleh karena itu, pemahamannya dapat dipahami secara subjektif, kemudian diinterpretasikan secara subjektif. Teori-teori yang dapat dimasukkan di kelompok Nitzer dalam paradigma ini adalah teori-teori tindakan Weber, misalnya teori-teori interaksionisme simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Apa itu? Cara pandang yang memusatkan perhatian pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Ada pengaruh antara individu dengan lingkungan. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku individu yang nyata dan empiris. Jadi bersifat objektif. Kemudian tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas itu sendiri. Dan teori-teori yang masuk dalam paradigma perilaku sosial adalah teori-teori pertukaran sosial, Homans dan Blau. Bisa dikategorikan masuk dalam paradigma ini. Artinya adalah dibentuk melalui perilaku individu yang nyata dan empiris. Karena ini bisa perilaku itu bisa dilihat secara nyata dan empiris. Gitu. Selanjutnya, meskipun demikian, ketiga paradigma itu sebenarnya tidak bisa terus kadang kita melihat realitas itu hanya satu saja ya. Kenapa yang namanya Ritzer mengatakan berparadigma ganda atau mungkin juga lebih? Ya karena itu tadi realitas dalam ilmu sosial itu complicated dan realitas dalam ilmu sosial itu berbeda dengan realitas seperti yang di ilmu alam yang pastinya punya kebenaran yang pasti. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas untuk aspek-aspek filsafat yang pastinya berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan membahas tentang aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu pengetahuan. Ini ternyata punya peran yang penting. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham yang namanya aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu pengetahuan. Dan ini basically dari ilmu filsafat. Dimana kalau kita sudah mengenal bahwasannya filsafat itu adalah sebagai mother of science. Jadi kita sebelum mengenal ilmu yang lain, kita pasti harus belajar filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencari kebenaran. Kalau saya mengatakan gitu, jadi sebagai induk dari ilmu pengetahuan ini semua sudah tahu. Jadi banyak ilmu pengetahuan yang terlahir dari filsafat. It's okay dong ya. Kemudian pengetahuan adalah persepsi subjek manusia terhadap objek atau fakta. Dan ilmu pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan pengetahuan yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku universal, dapat diuji, diverifikasi kebenarannya. Jadi bukan hanya sekedar common sense. Artinya ada pengujiannya, ya. Ada langkah-langkah yang ditempuh, ada metode. Walaupun dikatakan realitas sosial, bukan berarti kita semaunya menyimpulkan segala sesuatunya tuh dengan asal-asalan aja, common sense ya. Artinya adalah nggak ada yang diuji, nggak ada yang diteliti, nggak ada teori-teori yang digunakan. Semuanya itu ada dan ini bisa diukur dalam konteks ilmu sosial. Karena ada metode-metode sendiri yang digunakan untuk bisa mengukur realitas itu atau kebenaran dari realitas tersebut. Karena memang sih kebenaran realitas sosial itu tidak bisa seperti kebenaran dalam ilmu alam yang sudah bersifat holistik. Dimana kalau misalnya sesuatu yang jatuh dari atas itu pasti ke bawah. Nah, itu karena teori gravitasi. Di mana-mana kebenarannya sama, secara universal itu sama. Tapi kalau realitas sosial pastinya berbeda ya. Contohnya, kemiskinan di wilayah pesisir pantai
itu tidak selalu sama dengan kemiskinan di perkotaan. Jadi mempunyai kebenaran yang relatif, artinya adalah tidak universal, akan tetapi bukan berarti nggak bisa dikatakan itu sebuah kebenaran. Pastinya ini bisa karena sudah teruji secara empiris. Oke, yang pertama, ontologi. Berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, berarti yang berada, dan logos berarti pikiran. Jadi, ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Oke. Ontologi ini digarisbawahi hakikat. Nah, kalau misalnya kita berbicara realitas dalam ilmu sosial, sebenarnya akan berbeda-beda pengertiannya jika kita menggunakan sudut pandang yang berbeda pula. Jika kita menggunakan paradigma fakta sosial, definisi sosial, kemudian perilaku sosial, pastinya akan berbeda ya pemahaman kita tentang ontologi dari realitas tersebut. Dan aspek ontologi sendiri memiliki uraian-uraian yang sangat penting nih ya untuk kita tahu. Jadi aspek-aspek ontologi ini ada rasionalitas, ada koheren, sistematis, metodis, komprehensif, radikal, dan universal. Artinya adalah aspek ontologi ini apa sih hakikatnya? Nah, apa hakikat dari realitas? Misalnya kayak gitu ya. Kemudian epistemologi. Nah, epistemologi ini apa sih? Nah, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Artinya di sini dalam epistemologi ini ada upaya untuk menemukan kebenaran dari suatu masalah. Jadi kebenaran itu penting ya, karena ini berpengaruhnya sangat luar biasa. Kalau kita nggak ada kebenaran, kita akan tersesat. Kalau menurut filsafat, pemikiran-pemikiran kita akan tersesat. Benar kan ya? Jadi ada kebenaran itu tidak akan membuat orang tersesat. Tapi jangan sampai ya kita tersesat. Dan yang pastinya ada metode-metode yang digunakan untuk memperoleh kebenaran tersebut. Jadi sebelum kesimpulan, pasti kita ada proses, ada metode-metode yang akan kita tempuh untuk mencari kebenaran. Dan ini dinamakan aspek epistemologi, ada di dalamnya ya. Jadi teori-teori dipakai. Jadi intinya dalam metodologi penelitian itu tercantum dalam aspek epistemologi. Selanjutnya aksiologi, nilai atau manfaat. Maksudnya di sini adalah karena kita tahu aksiologi itu berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti nilai. Kemudian logos berarti teori atau ilmu. Jadi kalau aksiologi itu merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jadi artinya adalah membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Apa sih tujuannya? Jadi ilmu pengetahuan itu harus punya manfaat. Karena kalau nggak punya manfaat, untuk apa dong ya kita mencari tahu sesuatu, mempelajari sesuatu. Contohnya kita mempelajari kemiskinan saja misalnya. Kalau itu nggak bermanfaat, kita nggak punya tujuan tertentu. Nah, nggak ada gunanya dong ya, untuk apa kita meriset kemiskinan. Pastinya itu berperan nanti bisa untuk pertimbangan-pertimbangan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah. Kenapa itu masalah? Ya karena memang kemiskinan itu menimbulkan gejala-gejala yang lain atau membuat orang atau dalam skala besar itu daerah misalnya, kalau misal ada warganya yang miskin pastinya kan bermasalah karena harapannya
itu tidak miskin, harapannya bisa sejahtera. Nah, itu artinya adalah ada kesenjangan. Nanti kita bahas untuk masalah itu sendiri ada ya. Oke, jadi dari ketiga-tiganya itu kita akan nanti memetakan dalam paradigma. Jadi kalau kita sekarang berbicara realitas, menurut ketiga-tiganya aspek ontologi, epistemologi, kemudian aksiologi pastinya berbeda. Realitas sendiri dipandang berbeda-beda ketika menggunakan paradigma yang berbeda pula. Jadi contohnya kalau misalnya kita berbicara tentang paradigma fakta sosial, maka realitas itu dipahami dalam aspek ontologinya atau hakikatnya itu realitas itu berdiri sendiri di luar individu. Nah, kemudian apa epistemologinya? Ya, kalau kita melihat karena ada di luar, nggak mungkinlah kita menggunakan metodologi kualitatif misalnya. Kita akan menggunakan metodologi kuantitatif karena jaraknya ada jarak ya. Jadi tidak kita sebagai peneliti itu bukan sebagai aktor juga, artinya di luar realitas itu. Jadi untuk itu kenapa ada kuesioner? Kuesioner itu sendiri kan datang dari teori dulu ya, dari teori dulu. Nah kemudian kita rumuskan sampai menjadi kuesioner. Dan itulah dasarnya realitas itu diukur dan teori itu dibuktikan. Relevan apa enggak sih untuk menjelaskan, membahas masalah ini gitu, atau realitas ini. Nah, jadi gitu, ada perbedaan-perbedaan baik itu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari masing-masing paradigma. Nah, gimana nih? Semoga paham ya tentang materi kita hari ini. Dan jangan lupa untuk terus tonton video-video dari Feby dan juga subscribe-nya ya. Jangan lupa kalau misalnya mau sharing boleh, komen. Feby tunggu ya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.